kali saya ucapkan terima kasih buat Ugi dan juga Cianda yang sudah melayani kita pada saat siang hari ini. Buat semua saudara, buat semua rekan-rekan pelayanan di GPI Bethlehem, saya hanya bisa berkata terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus saja yang akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin cerita sedikit. Kira-kira 1 bulan yang lalu itu setiap kali kami mesbah keluarga di keluarga saya, mesti kalau mau tidur itu kita bangun mesbah keluarga, itu hati saya ini seperti tergelitik. Tuhan selalu tanamkan, ayo kamu bimbing papimu untuk maksudnya untuk melepaskan segala ikatan-ikatan yang ada di dalam kehidupannya. Saya tahu papi saya bukan seorang yang pemuja berhala, dia adalah orang yang setia, tapi mungkin ada ikatan-ikatan yang mungkin saya nggak tahu, papi saya nggak tahu, atau apapun yang ada di sekitarnya nggak tahu. Akhirnya saya sekeluarga sama mami berdoa. Di situ saya masih melihat papi saya tuh komunikasinya hanya lewat kata. Saya tanya, papi sudah papi ikhlas? Kita semua sudah ikhlas. Tapi papi saya ini tiba-tiba pegang tangan mami saya, dia nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, papi tenang aja, saya akan jaga papi. Dan hari berganti hari, ya kondisi papi seperti itu. Sampai hari Rabu kemarin, papi itu tiba-tiba kesulitan untuk makan, jadi setiap kali makan itu tersedak terus. Akhirnya saya putuskan untuk setelah kerja saya ke rumah papi. Kembali lagi saya berdoa lagi, saya tumpahkan tangan, saya berani-beranikan untuk doa pelepasan sekali lagi. Saya tahu saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan papi kembali nangis. Saya tahu bahwa di tengah kelemahannya dia masih menaruh iman percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya kemarin kira-kira jam 8.45 mami saya telepon. Biasanya mami saya itu nggak pernah telepon karena mami saya tahu saya ngajar. Saya angkat telepon, mami saya tanya, ini gimana, ini napasnya kok sudah terengah-engah sekali gitu. Terus saya bilang sama mami saya, tolong arahkan ini HP-nya ke arah mami saya. Tapi mami saya mungkin saking gugupnya gitu, diarahkan ke wajahnya mami saya. Saya bilang, bukan, ke arah papi gitu. Terus akhirnya diarahkan ke papi. Saya bimbing, saya bilang sama mami saya, ayo kita beranikan diri, kita bimbing papi supaya papi pergi dengan tenang. Saya bilang sama papi saya, papi, Tuhan Yesus sudah menjemput papi tidak usah takut. Papi tunggu kita ketemu lagi di Yerusalem lagi, saya katakan seperti itu. Dan saya masih melihat saat terakhir dia meneteskan air mata. Saya tahu bahwa di tengah kelemahannya dia sudah nggak bisa ngomong. Mungkin dia juga ingatannya sudah abstrak. Ingat yang ini, lupa yang ini, ingat yang ini, lupa yang ini. Kami hanya bisa melihat dari tatapan air mata, tatapan mata. Kami tahu bahwa dia tetap menaruh pengharapannya sampai akhir pada Tuhan. Dan sampai terakhir, saya telepon bapak saya untuk melihat untuk yang saat terakhir kalinya, karena saya sudah tahu bahwa sudah nggak lama lagi, paling lama ini besok. Papi saya dengan sekuat tenaga itu dia buka mata tapi nggak bisa, sudah nggak kuat. Sampai akhirnya ditutup, papi saya pergi dengan tenang di tangan papi saya. Saya mengucap syukur ketika kemarin sampai saat siang hari ini saya itu adalah orang yang paling tegar. Orang bilang kamu nggak nangis sama sekali, kamu kok tegar sekali. Saya bilang, saya tahu bahwa iman papi saya itu membawa dia tetap percaya kepada Tuhan sampai titik akhir. Buat apa saya tegar, buat apa saya gandoli, karena saya tahu bahwa papi sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang membuat saya terharu, selama 12 tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa yang mungkin kita nggak tahu seperti apa yang dikatakan tadi, tapi dia tetap percaya dan dia tetap menaruh imannya kepada Tuhan. Kemarin saya sempat berkata sama suami saya bilang, semoga nanti di akhir hidup saya pun bisa seperti papi,
dan tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun dia harus mengalami penderitaan yang sangat, mungkin badannya sangat sakit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu saja. Terima kasih buat kehadirannya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang memberkati kita semua. Amin.